Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita tentang pendidikan tinggi pasca dicabutnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan bagaimana nasib orang miskin. Nah, Mas Edi, di masa sekarang ini sudah makin makin mapan yang namanya sistem penilaian di perguruan tinggi, ada akreditasi. Kemudian berdasarkan akreditasi inilah dinilai itu persoalan-persoalan mutunya. Dan kalau misalnya akreditasinya mungkin jelek terus, dia mahasiswanya akan menyusut dan akhirnya akan turun kembali gitu. Nah, bagaimana kita memadukan antara pasca BHP ini dengan tuntutan agar pendidikan tinggi juga sehat, ada lewat tadi Bang Baruli katakan nggak usah diatur-atur deh, nanti kan ada itu mekanisme yang membuat kehidupan pendidikan tinggi itu mencapai satu equilibrium tertentu gitu. Nah, kembali apa yang harus hadir di dalam pergumulan pemikiran ini tentang akses terhadap orang miskin, kemudian juga kualitas. Tapi kalau kualitas dinaikkan juga butuh dana, untuk itu butuh kebebasan. Nah, keseimbangan seperti apa yang dibutuhkan sebetulnya supaya semua terakomodasi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tercapai? Oke, ini ke saya, Bang. Ya, oke. Jadi saya pikir akreditasi betul ya, dan itu baik. Tapi itu akreditasi kan nggak cukup ya. Akreditasi itu kan standar kualitas. Kita harus punya yang namanya standar biaya juga. Jadi standar biaya bukan dalam pengertian bahwa semuanya harus begitu, tapi sebagai benchmark. Nah, dari sini kita bisa berangkat. Jadi misalkan kalau ada standar kualitas kan kita sudah tahu. Kalau akreditasi A itu harus begini, fasilitasnya harus begini, staf pengajarnya harus begini, mahasiswanya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, standar biaya untuk mencapai seperti itu, biayanya untuk operasional itu kurang lebih diperlukan sekian. Itu yang nanti kemudian menentukan besarnya uang kuliah mestinya. Nah, sehingga dari sini pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lain. Misalkan dia bikin kebijakan bahwa untuk uang SPP di perguruan tinggi negeri itu tidak boleh melebihi sekian persen dari standar itu. Atau kalau misalkan itu SPP-nya di bawah, sisanya ditutup oleh pemerintah kalau memang pemerintah punya uang. Dan ini juga bisa diberlakukan untuk swasta. Jadi karena kita tahu bahwa katakanlah sekolah atau perguruan tinggi dengan akreditasi tertentu adalah biayanya sekian, kalau dia bisa menetapkan SPP katakanlah itu di bawah itu, pemerintah bisa menambahi itu dan sebagainya. Jadi intinya kita harus punya standar kualitas, kita harus punya standar biaya, kemudian kita baru bisa bicara yang lain. Sekarang kan kita nggak tahu nih, Bang. Jadi SPP kalau misalkan satu semester itu 5 juta, itu terlalu besar, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu murah. Uang masuk ke fakultas kedokteran beberapa universitas sampai 200 juta, 150 juta, itu kita kan nggak tahu itu memang perlu segitu atau tidak, karena kita nggak punya standar. Dan karena kita tidak punya standar, akhirnya ya seperti yang tadi dibilang Mas Taufik ya semau-maunya gitu. Ini saya pikir pemerintah ya oke lah, saya setuju dengan Pak Gultom bahwa kita perlu memberikan otonomi, tapi kalau khusus untuk perguruan tinggi negeri, saya nggak yakin bahwa otonomi yang seluas-luasnya itu akan berdampak baik kepada mahasiswa atau kepada masyarakat. Kalau untuk swasta saya pikir agak berbeda ya situasinya. Karena kalau perguruan tinggi negeri ini kan bangunannya dulu dibangun oleh pemerintah, tanahnya juga milik pemerintah atau milik negara. Mereka dosennya juga digaji dari APBN. Gitu. Jadi kita mesti transparan nih, kita mesti akuntabel gitu kan. Perguruan tinggi harus didorong untuk akuntabel, bahkan bukan hanya didorong, diwajibkan. Jadi sebenarnya dibutuhkan uang berapa gitu. Jadi nggak muncul nanti gini kan, beberapa hari yang lalu kan muncul di koran kan, Pak Wakil Menteri Pendidikan Nasional bilang uang di UI meningkat dari 200 miliar jadi 600 miliar. Saya sempat tuh tulis di status Facebook. Langsung ada muncul tanggapan, kapan IPO nih gitu. Jadi jadi kemudian di ini 600 miliar kan gede gitu kan, dipakai untuk apa aja gitu kan gitu. Jadi kita jadi nggak tahu, dan nggak bisa dong nasib bangsa ini kemudian diserahkan kepada
orang-orang yang mengelola pendidikan tinggi, ya kita menuntut transparansi, uang itu dipakai untuk apa. Kalau memang itu berbuntut pada kualitas kan oke gitu kan. Tapi kalau saya amati sehari-hari kan di tempat-tempat yang atau ketika terjadi lonjakan SPP dan sebagainya, wajah perguruan tinggi yang segera berubah itu kan wajah fisiknya. Tempat kuliahnya memang menjadi lebih baik. Bahkan ada tempat kuliah yang punya pakai karpet segala. Itu menjadi lebih baik. Nah, yang menjadi pertanyaan kan itu masih menjadi pertanyaan, apakah itu nanti berdampak terhadap kualitas atau tidak. Jadi intinya kalau menurut saya kita perlu standar ya.